Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Julia Rahmi, NIM 20026093, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baik, saya akan menjelaskan materi skema klasifikasi arsip dari awal hingga akhir. Yang pertama, yaitu dasar-dasar organisasi. Organisasi berasal dari bahasa Latin organum, artinya alat, bagian atau anggota atau badan. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi kelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari organisasi secara umum yaitu mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi. Organisasi terbagi dalam dua pengertian, yaitu statis dan dinamis. Organisatis adalah sebuah wadah untuk berorganisasi dan adanya hubungan kerjasama antara kelompok atau suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi dinamis adalah proses atau yang dilakukan dalam berorganisasi untuk menetapkan dan mengorganisir susunan organisasi, suatu usaha, dan sebagai suatu sistem dalam proses berinteraksi antara orang-orang yang bekerja sama, baik yang di lingkungan formal maupun informal. Faktor organisasi sebagai proses: 1. Adanya sekelompok masyarakat. 2. Melaksanakan kerjasama. 3. Mempunyai tujuan-tujuan yang jelas. Syarat untuk memenuhi struktur organisasi yang baik ada dua, yaitu sehat dan efisien. Organisasi sebagai unsur administrasi ada dua, administrasi secara sempit dan administrasi secara luas. Kemudian unsur-unsur rangkaian kegiatan administrasi: 1. Organisasi, 2. Manajemen, 3. Komunikasi, 4. Kepegawaian, 5. Keuangan, 6. Perbekalan atau perlengkapan, 7. Hubungan masyarakat atau perwakilan. Kemudian membantu perusahaan untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan administrasi. 4. Pemberian pelayanan oleh tata usaha kepada para mitra kerja dan juga pelanggan. 5. Menyediakan laporan yang relevan dan terbaru. Bentuk-bentuk organisasi: 1. Jumlah pucuk pimpinan. A. Bentuk tunggal atau cepat kerjanya, lebih tegas dan terlaku kompromi dengan pimpinan yang lain. B. Bentuk dewan. Yang kedua itu saluran wewenang. A. Bentuk lini, B. Bentuk fungsional, dan C. Bentuk link dan staf. Pengertian dan fungsi arsip. Secara umum, arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi, maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Fungsi arsip ada dua, yaitu arsip dinamis. Arsip dinamis itu ada tiga: arsip aktif, arsip semi-aktif, arsip inaktif, arsip semi-statis. 2. Arsip statis. B. Nilai guna arsip. 1. Nilai guna primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi penciptaan arsip itu sendiri, yang meliputi 1. Nilai guna administrasi, 2. Nilai guna keuangan, 3. Nilai guna hukum, 4. Nilai guna ilmiah dan teknologi. B. Nilai guna sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan perusahaan atau kepentingan umum di luar perusahaan pencipta arsip dan berguna sebagai bahan bukti dan pertanggungjawaban. Ada dua, itu nilai guna kebuktian dan nilai guna informasional. Klasifikasi arsip. Klasifikasi merupakan kata serapan dari bahan Belanda klasifikasi yang sendirinya berasal dari bahasa Prancis classification. Pengertian kode. Kode berasal dari kata kode, yaitu sandi, tanda, kode. Pengertian indeks. Daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan yang tersusun menurut abjad yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah itu ditemukan. Pengertian tunjuk silang adalah sarana untuk mempertemukan istilah yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama, nama yang berbeda tetapi nama orang yang sama, dan hubungan antar berkas satu dengan lainnya. G. Pengertian indeks relatif atau kaitan. Untuk memudahkan dalam menelusuri kode klasifikasi, perlu disusun relatif indeks.
Indeks relatif ini terdiri dari susunan istilah ataupun nama-nama masalah yang ada dalam klasifikasi yang disusun berdasarkan urutan abjad sekalian diikuti kodenya. Kemudian, klasifikasi arsip dan indeks arsip. 1. Konsep klasifikasi arsip. 2. Tujuan klasifikasi. 3. Unsur klasifikasi. Unsur klasifikasi ada 2. Yang pertama, kelompok informasi arsip. Ada 3, yaitu unsur fungsi, unsur struktur organisasi, dan unsur masalah. Yang B, kode arsip. Pada dasarnya ada 3 unsur kode, yaitu kode huruf, kode angka, dan kode gabungan huruf dan angka. 4. Cara penyusunan klasifikasi. 1. Konsep indeks arsip. 2. Jenis penulisan indeks. Indeks relatif dan daftar indeks. 1. Pengertian indeks relatif. 2. Indeks relatif. Cara untuk menyusun indeks relatif tersebut ada 2, yaitu 1. Aturan kamus. 2. Susunan berdasarkan pengelompokan pokok masalahnya. Yang ketiga, daftar indeks. 4. Perbedaan arsip adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan. B. Tujuan pemberkasan arsip. 1. Ketetapan dan kecepatan dalam penemuan kembali. 2. Mengantisipasi adanya dokumen yang hilang. 3. Efisiensi dalam penggunaan ruangan dan peralatan. 4. Mempermudah dalam penyusutan. Kemudian pengertian sistem pemberkasan abjad adalah sistem penyimpanan arsip yang didasarkan pada urutan abjad mulai dari A sampai Z, dari kata tangkap nama baik itu nama orang maupun nama badan atau organisasi. Kemudian peralatan. 1. Piling kabinet. 2. Kotak. 3. Sekat. 4. Folder. Kemudian aturan pembelaan. Pengetikan dimulai dengan menyamakan jarak, yaitu 1 baris 1 dari sisi kiri. Jika digunakan label rangkap dengan tanda angka, judul harus diketik di tengah bawah dan tanda angka di tepi atas label. 3. Judul dibuat dari salah satu nama sebenarnya atau strike order atau dilakukan pembalikan nama atau indeksing order. Yang F yaitu penemuan kembali. 1. Pencarian. 2. Pengeluaran arsip dari rak. 3. Penulisan di saran peminjaman. 4. Pengembalian. G. Indeks. Suatu tanda pengenal berkas atau judul berkas. H. Aturan mengindeks. Aturan mengindeks tersebut ada 8 aturan. Kemudian penentuan. 1. Membaca keseluruhan isi surat. 2. Menentukan isi surat. 3. Ditentukan kata yang paling menonjol. 4. Singkat, jelas, dan padat. Dan 5. Bersifat kebendaan. Kemudian keuntungan kerugian pemberkasan arsip. Keuntungan. 1. Mudah dalam penemuan kembali. 2. Mudah dimengerti dan diterapkan. 3. Peralatan lebih sederhana. 4. Kesalahan mudah diketahui karena berdasarkan urutan abjad. 5. Arsip yang paling berhubungan jarang terpisah. 6. Biaya lebih murah dibandingkan metode tidak langsung. 7. Hanya ada satu cara penyeleksian, yaitu abjad. Kemudian klasifikasi ada 2. 1. Dasar menyimpan arsip secara sistematis dan logis. 2. Pedoman untuk menentukan pengelompokan dan jenjang masalah yang terkandung dalam arsip. Kemudian tata cara penyusunan klasifikasi. 1. Unsur utama yaitu unsur fungsi organisasi. Fungsi meliputi seluruh tanggung jawab yang dibebankan organisasi untuk melaksanakan kegiatan. 3. Jenjang fungsi dan kegiatan dirinci menjadi 3. 1. Masalah primer atau pokok masalah. 2. Masalah sekunder. 3. Masalah tertier atau sub-sub masalah. Skema klasifikasi lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Tugas pokok atau substantif setiap departemen diemban oleh masing-masing direktur jenderal yang ada di dalam lingkungan setiap departemen. Direktorat jenderal adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi departemen. Kegiatan yang dilakukan oleh setiap direktorat jenderal inilah yang menciptakan berbagai jenis arsip yang bersifat substantif. Tugas pokok Departemen Sosial adalah menyelenggarakan sebagian tugas utama pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. C. Perusahaan. Organisasi dalam bentuk perusahaan atau persero pada dasarnya cara penyusunnya tidak ada bedanya.
Prinsip penyusunannya berpedoman pada fungsi, tugas, dan kegiatan utama perusahaan yang bersangkutan. Kemudian, merancang skema klasifikasi arsip yang di rumah. 1. Merancang dan memeriksa arsip. 2. Menentukan masalah. Masalahnya itu fasilitatif dan substantif. Yang ketiga, pola klasifikasi. Pola klasifikasinya yaitu PP perkuliahan atau penyelenggaraan pendidikan, 00 administrasi penyelenggaraan pendidikan, 02 registrasi mahasiswa. Jadi, kode klasifikasi arsip registrasi mahasiswa adalah PP 0002. Dan kemudian alfanumeriknya PP perkuliahan penyelenggaraan pendidikan, DDC 873. Daftar indeksnya yaitu R registrasi dan kodenya PP 0002. Kemudian 873 registrasi tahun 2019, 873 registrasi tahun 2019, dan 870 tata usaha kepegawaian pada tahun 2019 dan 800 kepegawaian tahun 2019. Daftar indeks yang pertama itu nama Bank Nagari, indeksnya Nagari Bank. Yang kedua yaitu nama Risna Zulia Rahmi, indeks Risna Zulia Rahmi. Kemudian daftar indeks subjek perkuliahan atau penyangga pendidikan, R subjeknya registrasi mahasiswa dan kodenya PP 0002. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata dan salahnya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.